Sento che si soffre. Mulia tema, tapi tetap kami ingatkan sekali lagi Amang Inang, kita tetap saling menjaga demi kesehatan kita bersama sesuai protokol kesehatan. Mulia tema di kesepakatan dan menang di partisipasi muna, nah selalu setia untuk kesehatan kita bersama. Alani acara pinasama tuamak padita sobok simajutak na manguluhon acara mulia te. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk kepada ibadah pemberkatan anak dan putri Tuhan, Saudara Frederick Men Natalio Situmorang bersama Laura Octavia Boru Pangaribuan untuk menghantar kita kepada ibadah. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 3 kami puji dengan riang. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang telah menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita puji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan dan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih kedua belah pihak keluarga di sini, keluarga Pak Situmorang dan keluarga Pangaribuan. Secara khusus buat anak dan putri Tuhan Friedrich bersama Laura yang akan memasuki bahtera yang baru mulai hari ini, yaitu rumah tangga. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah-tengah persekutuan kita hari ini sekaligus memberangkatkan kalian berdua ke dalam rumah tangga yang baru. Saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35, demikian firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apalah sianomma tadaun nihalak saluhukna, hamu siseakku molo masih haholongan hamu. Demikian firman Tuhan. Apa yang terkandung dalam hati dan pikiran manusia, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada yang tahu. Apa yang ada dalam hati saudara-saudara tidak ada yang tahu. Apa yang sedang Anda pikirkan saat ini tidak ada orang yang tahu. Dan ngadong buhi zolma maboto rohani zolma. Dan ngadong zolma maboto di pikiran di zolma. Tak ada yang tahu. Las donoaing roham, denggad donoaing roham. Apakah hatimu itu sedang baik? Apakah di dalam hatimu itu ada penyakit? Dendam, iri, dan dengki, tidak ada yang tahu. Apa yang sedang kita pikirkan saat ini, tidak ada orang yang tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, sangat sulit mengenali pribadi lepas pribadi manusia. Macai moldo manada hadirion ni zolma. Boleh orang kadang salah menilai. Kita lihat paras wajahnya lembut, seperti orang baik, kalem, menawan, mempesona. Orang bisa salah kaprah dan salah menilai seolah-olah dengan melihat perawakan yang seperti itu bisa orang tertipu. Berjudul bah, bereng mak buhine. Nading gado parhoni bah, bereng mak selibun nai. Emang alis bisa menunjukkan siapa orangnya, apalagi alis sekarang bisa diciptakan. Benar enggak Laura, alis bisa dibuat sekarang? Tapi kau enggak buat alis palsu kan? Ya. Nabur sudaiba inangi. Bereng ma parsasak ngain persurinei. Dari rambutnya itu aja kau lihat. Nabur sudui inangi.
Rambut sekarang banyak yang palsu. Mau warna merah, mau warna ungu, mau warna hijau, seperti anak-anak pang yang di jalan itu. Tidak boleh kita menilai. Sama dengan uban. Dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa uban itu menunjukkan wibawa pribadi setiap orang. Tapi belum tentu uban itu menunjukkan kualitas siapa dia, hatinya, pikirannya. Gudang na ubenon. Dangalan ni umur uban. Donga sator bakku rupe ngaguk noy ngadong. Sudi botar nih. Bah, belum tentu salah itu nih. Belum tentu karena menunjukkan kepenatuan dalam hidupnya. Seluruh perangkat luar ini amanginang tidak bisa menunjukkan siapa kita, siapa pribadi kita. Hanya mungkin satu Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa kita lihat siapa kita. Sejauh mana kepribadian kita, sejauh mana kehidupan, kualitas kehidupan kita. Para ilmuwan Bapak Ibu Saudara-saudara, paling kita mengenal pribadi seseorang ketika dia seorang penulis, sarjanawan, master, doktor, profesor, ketika dia menuliskan pikirannya dalam satu buku. Lalu kita mengetahui ini adalah orang yang paling pintar, orang yang menuangkan pikirannya, pribadinya seperti ini. Dia luapkan dalam sebuah tulisan. Dia terbitkan dalam satu buku. Oh, ternyata Bapak John Wesley ini adalah orangnya seperti ini. Dia adalah orang yang peduli. Dia adalah orang yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi dan lain-lain sebagainya. Itu makanya mengenali kepribadian setiap orang Bapak Ibu Saudara-saudara di zaman yang sungguh maju ini cukup bisa kita hanya dari situ kita menilai. Daktar daun ang gorohani solma, dang boton na burzu manang nadenggani. Alay boy tabereng, holan sian akabugas ni tangan na do, holan sian bugas ni pak na do. Hanya dari jejak kaki tulisan lah, mungkin bisa kita melihat kualitas kehidupan setiap orang. Siani do boy si pata botot tarohana. Apakah dia tipikal orang yang hura-hura? Apakah dia orang yang berempati, bukan hanya orang yang bersimpati? Hanya dari situ kita bisa lihat. Di era media, teknologi 4.0 sekarang, industrialisasi yang sangat merebak. Hanya ini, di sini sering kelihatan pribadi si A itu siapa, hatinya gimana, siapa dia. Hanya dari situ-situ aja kita menilai. Di media sosial. Torbotodo sepata. Nedingget do pangalahonnya menang daong. Sedang apa yang terjadi dalam hidupnya, gimana dia menyikapi sesuatu masalah, dan hanya dari situ kita tahu. Dari kamu media sosial nuai, berbedai amat taido inatai itori surat ibana. Di Facebook ini. Suami saya begini, kau kesal begini. Tarboto marohani natai jorbu dorohani nataon. Dohok masalah rumah tanggana di buah-buah tuh halak. Soni musai amat tai. Hilo. Tor di surat di media. Kenapalah engkau kutemukan dalam hidupku, Ninna? Idok ko di bene itu istri na sumuni. Kok bisa kutemukan wanita seperti kamu? HP nga istri na berarti berbeda dua matai. Tak kasih ya.
persoalan di mana istrinya be diumbar do tuh halak. Hanya dari situ kita mengetahui siapa si A. Siapa. Di luar itu amanginang tidak ada orang yang tahu siapa kita. Dari kelembutan kita berbicara, bolehkah menyatakan bahwa sebenarnya hatinya lembut? Oh tidak. Dari kekasaran seseorang berperilaku, apakah dia memang sebenarnya adalah orang yang kasar? Oh belum tentu. Karena kadang orang harus melalui keras menciptakan yang baik dan kedamaian. Kalau lembut, apakah dia berhati lembut dan yang baik? Pengasih? Oh tidak. Dia lak batak takas duit do. Risi-risi hatani zolma. Sabuk kamu zongo pe alak batak ison. Risi-risi hatani zolma. Lamok-lamok hatani bigu. Bahasa Indonesia nah roh. Terjemah kamu mati, mau lu terjemah monoton itu hata batak. Iya. Risi-risi hatani zolma kasar. Kadang tidak mengenakan. Tapi itulah perkataan manusia. Tapi lembut bisa menggoda, menjatuhkan ibarat air yang tenang menghanyutkan. Sama seperti ular menggoda Hawa. Hei, makanlah buah ini. Ketika engkau memakan ini, engkau sama dengan Tuhan Allahmu. Sini, hai sayang, mari. Padahal dia mau menjatuhkan. Jidang buruhun ada lembut. Nggak ada burjui. Nggak ada dingkan rohani. Odao. Kualitas kehidupan manusia itu tidak ada yang bisa menilai. Hanya dari rekam-rekam jejak yang dapat kelihatan kita bisa menilainya. Dan itu pun memiliki persentase yang cukup rendah. Bapak Ibu saudara-saudara firman Tuhan hari ini. Yakit doa usuli doa hita halak Kristen narono yang dibagas gerejawan. Semua kita adalah orang Kristen. Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang telah percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang telah menerima kasih Kristus dan hidup di dalam kasih Kristus. Menyebut diri menjadi seorang Kristen adalah pengikut Kristus yang telah menerima dan percaya kepada kasih Kristus yang ada dalam hidupnya. Dalam pengakuan iman percaya Konstantinopel dan pengakuan iman Nisianum yang disadur kepada pengakuan iman rasuli, hasil konsili para rasul-rasul zaman dulu, itu menjadi pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, dia telah menerima kasih Kristus, mempercayai pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita ini. Yesus yang mengorbankan dirinya, tubuhnya, demi keampunan dosa-dosa kita, menjadi manusia yang layak dan baru di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu setiap orang yang mengaku diri menjadi orang percaya dan orang Kristen, pengikut Kristus, adalah orang-orang yang telah hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dak pola patorangon ahado holong itu hanon. Hingga merule-hule ho jamita. Ngai persia jari tahun di perguru maka tidak kok kapor siaon. Tak pola patorak torango be, ado kasih agape, ado kasih pilia, ado kasih storge. Tak pola patorak torango tapi kasih Kristus, cinta kasih Kristus itu adalah betul-betul tidak melihat apa-apa kita, tidak melihat kelebihan dan kekurangan dunia ini. Dang mamereng hawurangammu inang, dang mamereng halubiammu amang. Tapi Tuhan mengorbankan hidupnya, dirinya. Asa gabe zolma hita di Tuhan nih.
agar kita menjadi manusia bagi Tuhan. Itulah kasih. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam firman ini. Dalam ayat 34 dikatakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, aku memberikan perintah baru bagi kamu. Aku memberikan perintah baru bagi kamu. Orang-orang yang telah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu menjadi hidup di dalam hukum yang baru, Taurat yang baru, pola hidup yang baru, yaitu jikalau kita melakukan dan memperlihatkan tindakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita ini. Lalu dia berkata dalam ayat 35 menjadi nats untuk kalian dua. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, jikalau engkau saling mengasihi. Apalah senom matadaw ni halak kamu saluhu sisyaku molo, jikalau engkau saling mengasihi. Tarmarasing gora konsep miholong sia sudut pandang manusia wita. Sian holong nani dok ni Tuhan Yesus. Ikut jujur dohita kamanginang. Mari kita sadari dulu. Dia holong hamu awalan ya do. Dia holong hamu dongamu na lebung mi alan ya do. Karena apa? Ya. Ala gudang apalagi deni batakon, bagudaku harus saling take and give. Lea nau asa huleako, dangi leako au dakku lihat tuh. Bagudaku edeta songoni. Holong go mangalap holong mulu sinua kacang go nadu inna banga pasti atong mulu sinua kacang datung gabe karong rong ai nga pasti oni ya mulu nule nadenggan do bah nadenggan mang diula zol mai bunuh do nama bandadenggan ni. Sudah kita tolong malah kita ditodong. Bedang pasti. Kita berbuat baik kepada orang lain agar dia baik sama kita. Masih di kelas seperti itu kita secara umum. Kejujur doh ite sinangat Ido. Roho tu pestaku, asa roho tu pestam. Era di sido be. Makanya selalu saya katakan sering begini. Molo marulau sada halak namora. Roa tu si, maila mau mabeto paku 50.000. Ada kelas na beda. Dan mungkin be maila ibena. Ibebel gama mo sa ito pak ngay 100. Marulau mana pugos. 20 mabang nga buih. Ngalas rohani iba 20 hape roh matay do inatay tupestay holam mangan na nga 100.000 herasido pehita hape justru terbalik amang inang bentar lagi kita mau Natal yang besar itu memberikan kado bagi kita yang kecil ini. Seharusnya kalau kita melihat orang lemah, kurang mampu, justru itu sih perlu belgabeno tatu fakta. Begitu kira-kira enggak amangena? Ido, udah biar mengelusi, asa sata koreksi jotok kita kan itu. Seharusnya begitu. Alai ido pe konteks ni kehidupan non. Sekarang Tuhan berfirman,
Apalah siya no mahamu boton ni halak salu na sisyaku. Mulo masih hawolong kamu. Di hawolong idong hamuro dong kamunay. Sopola di harapok kamu manangahasan ibana. Di hawolongi hamuro dong kamunay di bagasan hahurangan na. Di hawolongi hamuro dong kamunay di bagasan nagodang hahurangan na. Manang kita abaikan. Kasih Tuhan itu mengabaikan kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Itulah kasih yang benar dan kasih yang sempurna. Tidak memperhitungkan kelemahan-kelemahan orang lain di dalam hidupnya. Artinya kasih itu adalah hidup di dalam rasa dan perasaan, membebaskan kehidupan orang dari setiap kehidupan yang terbeban. Kasih itu adalah gerakan diakonia yang sangat luar biasa dari Tuhan Allah kepada manusia. Demikian kita dalam gerak kasih manusia. Ya muna dua mah ada si Frederick men Natalio sama Laura Octavia. Sederhana dan singkat. Kita telah berbincang-bincang dalam konseling pranikah. Coba dulu renungkan, karena saudara berdua manusia terpelajar yang dalam dunia pendidikan. Bukan hanya dalam dunia pendidikan, tapi hidup di kota metropolitan, pusat kota seluruh bumi Indonesia yang cukup luas ini. Artinya telah melihat banyak pola-pola kehidupan, bukan hanya dalam tingkat keberadaan sosial yang biasa-biasa, tapi melihat strata kehidupan di berbagai aspek. Sukum mazuhamu. Kira-kira menurut tamu na dua ukurannya keluarga na berbahagiai ahado. Kira-kira apa ukurannya? Ya, remang hamuna dua mas sudah. Coba direnung-renungkan. Ada begini amang. Memang mulu prinsip mibatak itu. Kebetulan dungat samargamu do maciptaon edde. Saya lupa tahun berapa itu diciptakan dalam situ orang. Ugugu pe macari arian nang bodari lau pasikolahon geleki di tahun marhatsi dang mangat dang minum budum di sopo mangat di belian hudul di batangeni hauma. Yang penting kebahagiaan bagi dia bisa melihat anak-anaknya berhasil dan tertawa. Itu kebahagiaan bagi dia. Bukan pernah dia bercita-cita, oh saya akan pergi ke Los Angeles, saya akan pergi ke Las Vegas, saya akan pergi ke Twin Tower Kuala Lumpur, saya akan pergi ke Singapura, saya akan naik kapal pesiar 1 bulan. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dia melihat itu bukan kebahagiaan. Tergantung kepada kita, konsep bahagia itu apa? Hugugu pe matsari, arian nang bodari, di tahun dang mangan, di tahun ngali, di tahun mula martaunudan, tapi dia senang dan gembira, bahagia. Berarti konsep berbahagia itu bukan karena banyak jadi miliki. Tidak. Bukan kalau saya sudah memiliki apartemen 20, saya punya hotel 6, saya punya ini, apa sudah bahagia? Jangan-jangan nanti seperti slogan-slogan yang sering terjadi, harta, tahta. Segan kau menyambung, Laura. Gak usah sambung. Jangan-jangan boleh seperti itu. Apakah kau bahagia?
Itu makanya ada peribahasa uang dapat membeli rumah, uang dapat membeli tempat tidur empuk, tapi uang tidak dapat membeli rumah tangga bahagia. Benar enggak? Enggak bisa. Itu makanya kalau saya lihat para orang tua duduk udah tua, duduk sama minum teh, sama berjalan, begitu udah tua saling megang-megang. Tornin naroha do amang tahe sonang nai keluarkan ini tua-tua lau merdele rak do ngame tua masih tugu-tuguan, bahagianya dia. Hidup di gubuk bolehkah bahagia? Ya boleh dong, kenapa enggak? Daripada kita tidur di spring bed berlapis emas, tapi hati dan batin kita dalam dunia pesakitan. Lebih bagus saya tidur beralaskan tikar, tapi saya tertawa dan bahagia. Istri saya tetap senyum terhadap saya. Suami saya tetap senang dan menyapa saya. Takaran dan ukuran bahagia bukan tergantung apa sampai di mana yang kita miliki. Amin. Tidak di situ. Bukan sebanyak apa kita miliki. Dalam konsep pemikiran Kristiani Amanginang tentang kepemilikan, dari mana kita tahu orang memiliki? Dari mana kita seseorang tahu adalah orang yang memiliki harta? Dari mana kita tahu dia adalah memiliki segala sesuatu? Bukan dari apa yang kita lihat. Oh, adong gosong nona, adong son. Bukan dari situ. Dari sudut pandang kasat mata Kristiani, kita mengetahui banyak orang memiliki segala hal adalah ketika seberapa banyak dia memberi. Baru kita tahu dia adalah pemilik, dan itulah kasih Kristus. Seberapa banyak dia memberi, seberapa banyak dia berempati, itulah kasih Kristus. Bukan seberapa banyak kita miliki. Oh enggak. Dalam konsep kami pendeta ya, seperti itu. Konsep berpikir teologis seperti itu. Dari mana saya tahu bahwa Frederick memiliki segala hal? Hanya satu, seberapa banyak engkau berbuat dan memberi terhadap orang lain. Hanya itu kuncinya. Kasih Kristus itu. Jikalau Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya pada saat ini, apalah sianom mata daun halak kamu, muridku, discipleship, sisi aku, mulu masih hawalong kamu. Yang kedua mau saya katakan, kesempurnaan manusia terbahan, tak ada yang sempurna. Pendeta pernah marah, pernah jengkel dengan istrinya, pernah. Sudungi pikir honon seperti yang kubilang itu dalam pranikah itu. Mau berapa tahun pun kita berhubungan sebelum menikah, pasti ada dong sedikit-sedikit ya disitir-sitir. Gak tahu kita semua. Hai moloroh ya ni ba mertadak tu jauh ni nak simatu ni ba binai ni bahirana muruk-muruk bah biar dui ba sotong iorayan no burunai. Sebaliknya juga seperti itu. Terpaksa tong nak suatu ras senyum, ras telang. Ya. Nah, ras namburu. Terpaksa dominai songoni, sotok saya buru nih, sotok saya itu anak nih. Pasti ada sedikit yang belum kelihatan aslinya. Menyelesaikan konflik. Karena setiap manusia itu berbeda, laki-laki dan wanita itu berbeda. Konsep berpikirnya berbeda, karakternya berbeda. Kemarin saya terangkan
Jangan kau anggap wanita itu lemah. Oh tidak. Dalam bahasa Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahasa Ibrani, sebutan kepada wanita itu Ezer. Dan sebutan Ezer itu hanya kepada Allah. Penolong artinya. Kenapa laki-laki itu ditolong? Tentu karena dia lemah. Nagalidu bawi Roma dibata diliam apa? Gurubi, karena yang tidak pernah yang lemah membantu yang kuat. Berarti laki-laki itu punya kelemahan. Makanya Tuhan memberi Ezer, penolong. Hanya kepada wanita sebutan dalam Alkitab kata Ezer. Makanya ada kata Ebenezer. Rasi sadarion didongani jauh badohita. Menolong kita. Nah donggo kelemahan dibawa. Dan kesuksesan laki-laki umumnya adalah karena ditopang oleh seorang istri. Di gugu pisik gue mungkin hita ugumugu sa perempuan. Itu pun belum tentu. Ain nga gudak kawotong itu bu inataya matai dak tolak mak. Belum berbeda. Artinya laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki ada kelemahannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Lalu bagaimana di dalam setiap kelemahan dan kekurangan itu? Itu yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Kalau datang nanti cobaan-cobaan untuk mempecah belah para murid-murid itu, ancaman-ancaman itu. Dan terakhir memang sempat mereka tercerai-berai. Ketika Yesus mau ditangkap dan disalibkan, Petrus lalu menyangkal dia. Oh, saya tidak mengenal itu. Bahkan Judas mengkhianati dia. Ketika persoalan datang, ketika banyak masalah datang, selesaikanlah dengan cinta kasih. Selesaikan dengan komunikasi di dalam doa bersama suamimu. Saya mengajak kalian berdua kemarin, tanggal 4 di sini Natal keluarga muda. Saya lihat nanti harus terdaftar. Wah itu dong, harus kita perlihatkan bahwa kita itu adalah keluarga Kristiani yang hidup di dalam kasih, menjadi keluarga suri teladan, regenerasi Tuhan di gereja Tuhan di hari-hari yang akan datang. Saling mengasihi, tentu kita harapkan menjadi keluarga yang bahagia. Bahagia bukan diukur seberapa banyak kemampuan kita dalam hidup ini, seberapa banyak kita miliki dalam hidup ini. Bukan itu ukuran kebahagiaan. Tapi ketika kita saling bisa menopang dan hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kasih Tuhan, walaupun di dalam hidup berkekurangan, disitulah puncak kebahagiaan kita. Tuhan memberkatkan saudara berdua kepada bahtera yang baru, yakin dan percaya, saling mengasihi di dalam kelemahan saudara berdua. Rumah tanggamu akan penuh kebahagiaan di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami puji, kami muliakan namamu Tuhan atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang mengalir di tengah kehidupan kami. Tuhanlah yang menciptakan rumah tangga, keluarga di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Bukan ciptaan manusia, sama seperti Tuhan menciptakan keluarga Adam dan Hawa. Keluarga adalah anugerah pemberian Tuhan. Kiranya anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami benar-benar kami pelihara di dalam cinta kasih yang Tuhan berikan. Karena kami telah Tuhan tauratkan untuk selalu hidup di dalam cinta kasih yang benar. Seperti Kristus mengasihi kami, demikian kami harus saling mengasihi, berkorban satu dengan yang lain. Berkatilah keluarga yang baru ini Tuhan, Frederick Men Natalius itu orang bersama Laura Octavia Boru Pangaribuan.
agar senantiasa mereka penuh cinta kasih, penuh kedamaian, agar mereka benar-benar menjadi keluarga yang bahagia di hadapan Tuhan. Demikian acara hari ini Tuhan, kami sebagai orang Batak yang hidup di dalam kultur dan budaya kami, itu adalah pemberian Tuhan. Kiranya berjalan dengan baik adat yang akan berlangsung hari ini. Berikan kedamaian dan sukacita buat kedua belah pihak keluarga Situmorang dan Pangaribuan, agar melalui kegiatan-kegiatan hari ini Tuhan lancarkan dan penuh kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan, mempelai menghadap pendeta. Kudengar berkat-Mu turun. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka penuh dengan cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi terutama hendaklah kamu saling mengasihi
Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pikiranmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Frederick Menatalio Situmorang. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Laura Octavia Boru Pangaribuan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Laura Octavia Boru Pangaribuan yang telah dipilih saudara Frederick Menatalio Situmorang menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Frederick Menatalio Situmorang menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Sekarang saya minta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus dan Rohul Kudus saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, untuk saudara berdua, di sini kami serahkan akte pernikahan dari gereja. Saran kami, kalau belum selesai dari catatan sipil, agar secepat mungkin menyelesaikan
ke catatan sipil. Lekan matiki tu sudi parhalado pasahato cenderamata syakur ya. Di hamua manami nanami parhalaroni huriatta di somma hita marna tapak sata pasahat cenderamata tu pengantin baru. Kepada adik kami berdua yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu Frederick Man Natalio Situmorang dan Laura Octavia Boru Pangaribuan. Pertama, tentu kita memanjatkan puji dan syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa pada hari yang baik ini, hari yang berbahagia ini, kalian telah resmi menjadi satu keluarga Kristen rumah tangga yang baru. Yang kedua, tadi Bapak Pendeta sebelum kalian berdua diberkati sudah menyampaikan firman Tuhan. Tentu kami tidak mengulang-ulang lagi, tapi intinya supaya kalian berdua selalu mencintai dan saling mengasihi. Yang ketiga, mewakili semua jemaat gereja HKI Pasar Minggu dan mewakili semua penatua dan pendeta. Di sini kami akan menyerahkan satu cenderamata yang sangat berharga bagi kita orang Kristen, yaitu Bible atau Alkitab. Tolong dibaca dari mulai hari ini setelah kalian menjadi rumah tangga yang baru, supaya dalam suka maupun duka kalian selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu tolong diterima ini dengan sukacita. Tuhan memberkati. Horas. Ya, untuk kedua pengantin kami berikan waktu memberikan salam hormat. Kedua orang tua, kami undang orang tua juga berdiri di tempatnya. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Kualing demi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia, tetes air matamu yang kau tabur di tuai
dalam rasa syukur kepada Tuhan atas berkat dan acara hari ini, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan ke depan. Kita bernyanyi, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kala tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhan nyata adalah lengkap. Di mana pikiran menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu, dan taat dengan firman yang Kau beri. Hanya musik. Berdiri. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersama-sama memohon doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang daripada Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. 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 Amin.
Di panduma acarata alai hubangido merpotoma do sambil do padita. Mole atema di hita sarhuna tapuji matuhata acara kebaktian pemberkatan nikah Frederick Man Natalius Temorang dengan Laura Octavia Boru Pangaribuan boleh berjalan dengan baik, itu karena berkat kuasa Tuhan. Selanjutnya amanginang kita masuk ke nomor 2 Romawi kata sambutan. Dohoton perjuluma pinasahat pas hato kata sambutan sian pihak pengantin pria manang keluarga Temorang baru diulitu manusia siat pihak pengantin wanita manang keluarga Pangaribuan. Dohoton namang upasataima tu pihak keluarga pengantin pria opartikian upasataim itu hamu. Horas madihita saluna nani hormatan amang padita dohot amang parhaladu HKBP Pasar Mingguon dihita saluna di hula-hula nami Pangaribuan dohot dihita lamar donga tubu paparan puta putua Situmorang sosonima diaka horong di hula-hula nami do tulang nami dohot donga sahutan nami naung ro di acara pemberkatan ni ianak kon nami dohot parumain nami. Perjuluma di pasar rohan nami mau liate tu amang padita dohot tu rahladu HKBP Pasar Mingguon nong makobasi acara pamasu-masuon ni anak nami dohot parumain nami di bagas joron itu hatta paledikyon saya di pasu-pasu tu hatta ma akau lau muna kapako baso muna amang padita dohot aka manami parhaladu sosoni ma dihita saluhuna hita namar nunga tubu terlumubima di horong ni hula-hula nami duksipul acara pemberkatanon rap udur mahita tu alaman naung dipatu pahami ima di Sopo Marpikir di Pulegebang Jakarta Timur laos di Siman non pasahaton nami pasahatota aka adat nombar tu hula-hulata marga Pangaribuan jala jalota aka adat nombar tu simuse siak hula-hulata jadi ima buah-buah sian hami hasuhuton Tumorang tuhita saluna kani moliate madihita hores madihita saluna Horasma dihita saluhuna perjuluma di pasah rohanami mau liate gudak tutuhata disiala asidot holong ni rohana boi merdala denggan ulau pamasu-masun ni borunami dohot helanami soksongonima nak tuhamuna amak padita mau liate gudang di pasah rohanami tuhamuna dihatan itu hatta naung binarita humuna tuhami terlumuwi mayat tu yanakon nami buru nami helanami gabi bohal dinasida dina pajong jokor rumah tangga naik baru soksongoni manang dihamuna perhalado ni huria HKBP Pasar Mingguon do sudi na terlibat membantu acara pamasu-masuon ni burunami do telanami mau lihat gudang di pasar rohanami tuhamuna bui merdala dengan ulau non di bagas menuguton
Suaksongonima nang dihamuna salu na dong at tubuh nami terlubowi madihamuna raja ni hula-hula nami raja manurung. Hami siar raja ni pamurumuna madok mauliate tuhamuna hula-hula nami. Ditiki muna nargai Roma duhuti pamasumasuon ni beberemuna pahupumuna. Suaksongonima nang dihamuna raja ni pamurun nami raja situmorang. Rapsi sadatangi yang mahita diulaot ta di bagasa sedarion nang dinalahobor hapehitan notu inganan na pinaradi muna ima digeduk sopo marpikir toktong mahita di bagasa tangiang nagomos tutuhata asatu hatta mana pataruhok kita di bagasa kahipason sahat tu geduk sopo marpikir jalaboy taulahun ulautan nahobar tu ada ni putas jul-jul tubuh na somaralo tulomon ni rohani tu hata. Saulak ngai dihamuna salu na nahuhormati hami nahu parsangapi hami. Duk siduk kita nosian inganan non ra udur mahita. Tu inganan na pinaraden yang mangburu nami. Tu geduk sopor marpikir. Saulak ngai di siala hari diuni rohamuna mau lihat godakku pasahat tami tu hamuna tu hata mana masu-masu laut tadi bagasa sedarion butima. Mulia tema di keluarga besar Setemborang dok keluarga besar Pangaribuan nak pasahatun hata naulinggan hata madok mulia di tengah-tengah di pelayanan ni huriat hagawi pasar minggu masuk meta tu sesi marpoto anak kening marpoto amak padita do pengantin do temu se pengantin dengan pendeta dan parhalado yang hadir di sini kita berfoto bersama.
Dia. Jadi anak-anak kening mungkin ngari acara merfoto nak kening. Nasa ma bumi kita mah ucapan selamat alai dengan protokol kesehatan. Ada di Maret deh saya buka di nomor 100 sada. Saya tiur malakamuna, saya debata madongamuna, nang suruh-suruhan nape, molo diramoti Yesus, hamuna dan termasuk tulus, dorak kamuna sasude, atau tuhatai, madongamunai, ganupari amusude saingot le, tumangia kon hamile. Musik. Tiur malakamuna, sai debata madongamuna, nang suruh-suruhan nape, molo diramoti Yesus, hamuna dan termasuk dorak kamuna sasude, atau tuhatai, madongamunai, ganupari amusude saingote, tumangia kon hamile. Musik. Lihat ma songonima acara pemberkatan nikah nabui terpatu bahuriatta paletikion. Selamat berbahagia keluarga besar setemorang, keluarga besar pengaribuan. Las merdalam mada non dohot dibogasal las teroha. Terpuji batuhata mau lihat.
Tuhan.